Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua pada hari ini, apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita dalam keadaan penuh sukacita dan semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Walau banyak masalah tantangan yang kita hadapi, tetapi kita mengimani Tuhan menyertai hidup kita. Baiklah saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun lebih dahulu kita mau saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 10 Juli 2021 dari kitab Ibrani 10 ayat 24. Demikian bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Bangunlah kehidupan itu dalam kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama masih hidup kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, bukan? Itu pertanda kita tidak bisa hidup sendirian, dimanapun dan kapanpun itu. Karena kita menyadari kekuatan atau kemampuan kita sangatlah terbatas. Demikian juga ada waktu kita menguatkan orang lain, tetapi ada kalanya juga kita membutuhkan dikuatkan orang lain. Artinya kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasul Paulus mengajak seluruh orang percaya sesuai dengan teks ini yang mengatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Paulus sungguh menyadari bahwa kita akan lemah dan jatuh jika tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ibadah jangan hanyalah berpusat pada kebutuhan sendiri saja tanpa peduli memikirkan orang-orang yang mungkin duduk di sekitar kita sedang menghadapi pergumulan. Buah dari ibadah itu nyata sekali, yakni bagaimana kepedulian terhadap penderitaan orang lain
terlebih yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi di masa pandemi COVID-19 pada akhir-akhir ini, sangat banyaklah saudara-saudara kita yang terkapar, bahkan tempat pelayanan rumah sakit pun sudah penuh, sehingga angka kematian per hari sudah semakin meninggi. Demikian yang dirawat di rumah begitu banyak. Mungkin mereka itu adalah juga dari diri kita sendiri, keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita lainnya. Gereja hadir memberi kepedulian terhadap mereka yang sedang menderita, sehingga kehadiran gereja sangat berarti bagi umatnya. Mimbar gereja itu bukan hanya di dalam gedung gereja, namun di tengah-tengah kehidupan manusia yang sedang berjuang untuk hidup. Marilah saudara-saudaraku, kita saling memperhatikan keadaan sesama kita agar kasih itu nyata dalam tindakan yang menyentuh kehidupan. Sebagaimana peristiwa orang lumpuh yang ingin sembuh, dia ditolong oleh 4 orang menggotongnya ke atap dan menurunkannya yang terbaring di atas tilam dari atas atap untuk disembuhkan oleh Yesus. Kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 1-12. Dan mereka berhasil untuk menolong orang tersebut sampai sembuh. Saudara-saudariku, kiranya demikian juga kita. Hidup ini adalah saling tolong-menolong, saling memperhatikan dalam bentuk kasih dan dalam pekerjaan baik. Selamat melakukan, selamat weekend. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk punya kasih, memperhatikan saudara-saudara kami. Tuhan, jauhkan daripada kami ketidakpedulian, tetapi bukalah hati kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi modal kami melakukan sesuatu yang terbaik bagi sesama kami. Apalagi di masa COVID ini Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dari kami. Tolonglah kami Tuhan, bukalah hati kami untuk melihat di sekitar kami banyak yang menderita, bahkan sampai meninggal. Tentu keluarganya sedang berduka ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka.
Engkau menolong mereka Tuhan, menghibur mereka semuanya, dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun kepada mereka. Kami percaya Engkau tidak membiarkan mereka menderita, tetapi Engkau membawa kesembuhan kepada mereka semuanya. Berkati seluruh obat, dokter yang menjamah tubuh mereka semua, biar itu menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami berserah diri padamu Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, kemampuan dan keyakinan bahwa Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.